Pembalap tim Repsol Honda, Pol Espargaro, menunjukkan prospek menjanjikan tatkala menggeber motor RC213V di sirkuit Silverstone, Inggris. Dalam balapan yang digelar pekan lalu itu, Pol Espargaro berhasil tampil gemilang terutama pada sesi kualifikasi. Dengan penampilan kompetitif itu, Pol Espargaro mampu meraih pole position pertamanya bersama Repsol Honda. Namun, kesempatan emas sebagai pole sitter gagal dimanfaatkan pria asal Spanyol itu saat menjalani sesi balapan. Pol Espargaro harus puas mengakhiri sesi balapan MotoGP Inggris 2021 dengan menempati finish di urutan kelima. Meski demikian, pole position yang diraih Pol Espargaro tersebut turut mengundang komentar dari Denis Noyes. Dalam sebuah kesempatan, pengamat MotoGP itu menilai bahwa Pol Espargaro berhasil mengikuti jejak Dani Pedrosa. Pol Espargaro menjadi pembalap pertama Repsol Honda setelah Dani Pedrosa yang merebut pole position selain Marc Marquez. Pada beberapa musim terakhir, Marc Marquez selalu menjadi andalan Repsol Honda karena performanya di lintasan balap. Tak hanya kemenangan, Baby Alien bahkan menjadi satu-satunya pembalap Repsol Honda mampu meraih pole position. Itu adalah pole pertama rider Repsol Honda selain Marc Marquez sejak Dani Pedrosa di Malaysia 4 tahun lalu, ucap Denis Noyes, dilansir dari Motosan. Kini, dominasi Marc Marquez sudah dipecahkan Pol Espargaro setelah dia berhasil meraih pole position pada MotoGP Inggris 2021. Tahun lalu kami meraih pole position dari Takaki Nakagami LCR Honda, katanya. Tapi untuk pembalap Repsol Honda, hanya Marc Marquez yang bisa melakukannya selama bertahun-tahun, tutur Denis Noyes. Marc Marquez sendiri harus meraih hasil mengecewakan yakni gagal finish pada sesi balapan MotoGP Inggris 2021. Hal tersebut karena Marc Marquez mengalami kecelakaan yang membuahkan sebuah insiden bersama Jorge Martin Pramac saat lap pertama. Pol Espargaro dan Marc Marquez akan kembali beraksi pada seri MotoGP Aragon 2021, yang digelar pada tanggal 10-12 September mendatang. Maverick Vinales mengawali debutnya di atas motor RSGP Aprilia dengan sangat positif pada tes MotoGP yang digelar di sirkuit Misano, Italia. Maverick Vinales menjalani tes MotoGP di Misano bersama Aprilia dengan kesan pertama yang sangat positif. Vinales menjalani tes MotoGP selama 2 hari pada tanggal 31 Agustus sampai tanggal 1 September tahun 2021, di sirkuit Misano, Italia. Ini merupakan debut on-track Maverick Vinales di atas motor RSGP Aprilia. Sebagaimana diketahui, Vinales baru saja memutuskan berpisah lebih cepat dengan Yamaha dan langsung teken kontrak bersama Aprilia. Meski belum diketahui apakah Vinales akan langsung balapan reguler bersama Aprilia di akhir MotoGP 2021. Semuanya akan bergantung pada hasil tes Misano kali ini. Menurut Direktur Teknis Aprilia Racing, Romano Albesiano, hari pertama Vinales dengan tim pabrikan Noale berjalan sangat positif. Vinales menuntaskan 65 lap di sirkuit Misano dengan catatan lap tercepatnya adalah 1 menit 33 detik. Hasil itu mendekati rekor lap tercepatnya saat masih bersama Monster Energy Yamaha pada kualifikasi MotoGP San Marino 2020, yakni 1 menit 31,4 detik. Tidak ada kendala dan adaptasi Vinales disebut mulus menjajal RSGP. Itu sangat positif, kata Romano Albesiano dikutip Sportfit dari Speedcafe. Debut pertama dengan motor kami, dia tidak menemukan masalah besar atau ketidaknyamanan lainnya. Jadi kami hanya mengerjakan beberapa penyesuaian, suspensi, ban, semua berfungsi normal bahkan dia seperti sudah balapan dengan motor ini cukup lama. Jadi ini benar-benar hasil yang positif, tandas Albesiano. Vinales adalah satu dari para pembalap MotoGP yang mengikuti tes Misano dengan motor MotoGP. Seperti para pembalap pemuji seperti Dani Pedrosa dan Mika Kallio dari KTM serta Michel Pirro Ducati. Adapun beberapa pembalap reguler lainnya, melakukan tes dengan model motor Superbike, yakni seperti Francisco Bagnaia, Johan Zarco, dan Luca Marini. Bocoran gaji Andrea Dovizioso saat membela Petronas Yamaha SRT pada MotoGP 2022 telah terbongkar.
Andrea Dovizioso dipastikan akan kembali berlomba di MotoGP setelah konfirmasi yang diucapkan Managing Director Yamaha Racing, Lin Jarvis, Minggu tanggal 29 Agustus tahun 2021. Pembalap Italia itu didatangkan ke tim satelit Yamaha sebagai pengganti Franco Morbidelli yang dipromosikan ke tim pabrikan Yamaha. Hal tersebut sekaligus menjawab keinginan Dovizioso yang bertekad untuk comeback balapan lagi setelah hiatus musim ini. Kesepakatan bergabung dengan Yamaha sangat menguntungkan bagi Dovizioso, terutama soal bayaran yang diterima. Dikutip bolasport.com dari Tutto Motori Web, Dovizioso akan menerima bayaran kisaran 2 juta euro per tahun atau kisaran 33,6 miliar rupiah. Bayaran yang diterima Dovizioso tersebut setara dengan gaji Maverick Vinales di Aprilia. Menurut laporan Pedok GP, Vinales akan menerima bayaran dari Aprilia 2 juta euro atau 33,6 miliar rupiah selama setahun. YZR-M1 tentu bukan motor yang akan ditunggangi Dovizioso selama karir di MotoGP. Sejarah mencatat, pembalap 35 tahun itu pernah membela tim monster Yamaha Tech3 selama setahun pada MotoGP 2012. Prestasi Dovizioso membela Yamaha pun tak bisa dipandang sebelah mata. Dia berhasil meraih 6 kali podium dengan menyelesaikan balapan di peringkat keempat dalam klasemen MotoGP 2012 kala itu. Kini, debut Dovizioso pada musim ini rencananya akan dipercepat oleh Yamaha. Tim asal Jepang itu berencana akan menggunakan jasa Dovizioso untuk mengikuti balapan MotoGP San Marino 2021 di sirkuit Misano, 17–19 September mendatang. Dovizioso tentu sangat bahagia bisa membalap musim ini. Pada musim ini, Dovizioso sementara akan menggunakan motor M1 spek A peninggalan Franco Morbidelli lebih dulu. Namun pada MotoGP 2022, Dovizioso akan diberikan fasilitas menunggangi motor M1 kualitas tim pabrikan seperti Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli. Selama hiatus mengikuti kejuaraan dunia MotoGP, Dovizioso tak serta menganggur begitu saja. Pembalap kelahiran Forli Italia itu sebelumnya diminta untuk membantu mengembangkan motor RS GP milik Aprilia. Dia juga sudah mengucapkan perpisahan kepada Aprilia dengan menghadiri tes MotoGP yang diselenggarakan di sirkuit Misano tanggal 31 Agustus sampai tanggal 1 September. Kedatangan Dovizioso ke sirkuit Misano saat itu untuk mengucapkan terima kasih kepada Aprilia yang telah memberi kesempatan membantu tim Italia itu berkembang. Saya pergi untuk berterima kasih kepada orang-orang di Aprilia. Selamat untuk podium di Silverstone, tulis Dovizioso melalui Instagram miliknya.